Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bangku Kuliah. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Fungsi gamma. Fungsi gamma dinotasikan dengan ini tanda gamma ya. Ini dibaca gamma P. Contohnya misalnya P-nya nilainya 1, maka di sini dibaca gamma 1 atau gamma 3. Ini dibaca gamma 3. Fungsi gamma secara matematis didefinisikan dalam bentuk integral gamma P sama dengan integral X pangkat P min 1 dikali E pangkat min X dx dengan nilai P-nya lebih besar dari 0. Jika P adalah bilangan bulat positif atau P sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nilai N, dan kita substitusikan atau masukkan nilai ini ke dalam persamaan gamma P, maka akan didapat gamma N sama dengan integral X P-nya berganti dengan N. Karena di sini gamma P-nya berganti dengan N. Gamma N sama dengan integral Xn min 1 E pangkat min X dx dengan batas integral 0 sampai tak hingga. Dengan N mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan jika N kita ganti dengan N plus 1, maka integralnya akan berubah menjadi integral X pangkat N E pangkat min X. Kenapa ini menjadi X pangkat N? Awalnya kan X N min 1. Tapi N-nya ini kita ganti dengan N plus 1. Sehingga pangkatnya akan berubah X N plus 1 min 1. Ini kan sama dengan 1 dikurangi 1 kan sama dengan habis 0 ya. Tinggal sisa X pangkat N. Sehingga di sini yang muncul integralnya adalah integral X pangkat N E pangkat min X dx dengan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelumnya telah kita ketahui definisi fungsi faktorial, yakni N faktorial sama dengan integral X pangkat N E pangkat min X dx dari pembahasan sebelumnya dengan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika kita perhatikan, ternyata nilai integral N faktorial ini sama nilainya dengan integral gamma N plus 1 pada slide sebelumnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan hubungan gamma N plus 1 besarnya sama dengan N faktorial. Atau dapat juga kita tulis dalam bentuk gamma N sama dengan N min 1 faktorial. Jadi fungsi gamma untuk P bilangan bulat positif dapat ditulis dalam bentuk fungsi faktorial. Sehingga fungsi gamma sering juga disebut sebagai fungsi faktorial. Ini gamma N, gamma, kemudian yang ini faktorial. Sehingga fungsi gamma juga disebut sebagai fungsi faktorial. Nah, contohnya di sini gamma 5. Kita rubah fungsi gamma ini menjadi faktorial. Nah, kalau ini kan tadi sama dengan N, gamma N. N sama dengan N min 1 faktorial. N-nya kita ganti dengan 5. Ini 5, ini juga 5. 5 min 1 menjadi 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sekarang contoh yang kedua, gamma 4. N-nya di sini sama dengan 4. Sini juga sama dengan N min 1 atau 4 min 1. N min 1.
4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi gamma 5 sama dengan 24 dan gamma 4 sama dengan 6. Sekarang bagaimana dengan fungsi gamma yang mempunyai nilai n atau p antara 1 sampai 2? Kalau 1 kan sudah jelas. Kemudian yang kedua, untuk n-nya sama dengan 2, tinggal kita hitung 2 min 1 faktorial. Kalau sekarang bagaimana kalau nilainya 1,2, 1,3, dan seterusnya. Sampai 1,9 sekian. Nah, nilai gammanya ini bisa kita lihat. Nilainya sudah disusun dalam sebuah tabel yang disebut sebagai tabel fungsi gamma. Silahkan, ini sebagai tugas yang kedua, teman-teman. Carilah tabel fungsi gamma. Teman-teman cetak dan jadikan sebagai referensi teman-teman saat mengerjakan soal-soal yang terkait dengan fungsi khusus. Tugas yang kedua ini tidak perlu teman-teman kumpulkan, hanya untuk bahan referensi teman-teman dan wajib teman-teman miliki. Supaya nanti kalau diminta mencari berapa nilai gamma 1,5, tinggal lihat di tabel. Cari P-nya sama dengan 1,5, akan terbaca nilai gammanya berapa di sana. Ya? Atau nilai gamma 1,3, 1,9, 1,8, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel. Antara P lebih besar dari 1, tapi kurang dari 2. Sekarang kita masuk ke hubungan rekursif. Ini masih bagian dari fungsi gamma, ya. Subpokok bahasan dari fungsi gamma terkait dengan hubungan rekursif. Jika P pada definisi fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma P, tadi kita ganti gamma N juga ya, sempat kita ganti gamma N, sama. Di sini kita pakai P. Gamma P sama dengan integral X P pangkat min X pangkat P min 1 dikali E pangkat min X dx untuk batas integral mulai dari 0 sampai tak hingga dengan P lebih besar dari 0. Jika P kita ganti dengan P plus 1, maka akan kita peroleh bentuk umum gamma P plus 1 sama dengan X pangkat P E pangkat min X dx. Kalau tadi kan kita ganti gamma N plus 1. Ini menjadi X pangkat N E pangkat min X dx dengan batas integral 0 sampai tak hingga. Tapi sekarang kalau misalnya kita ganti dengan P plus 1, maka ini juga akan berubah pangkatnya. X pangkat P E pangkat min X dx untuk batas integral 0 sampai tak hingga. Nah, jika pada integral ruas kanan ini diselesaikan dengan integral parsial, misalnya kita misalkan U sama dengan X pangkat P, kemudian turunan dari U terhadap X sama dengan P kali X P min 1, atau kita tulis DU-nya sama dengan, tinggal dikalikan ya, nih naik ke atas kali sama dengan P dikali X pangkat P min 1 kali dx, dan dv-nya sama dengan E pangkat min X dx. Ini bentuk umum integral U dv, integral parsial, ya. Maka U-nya sama dengan S pangkat P dan dv-nya sama dengan E pangkat min X dx. Ini dv-nya, E pangkat min X dx. Maka V-nya sama dengan integral dv sama dengan V sama dengan integral E pangkat min X dx. Masih ingat teman-teman? Integral dari E pangkat min X, pangkatnya min, berarti di sini integralnya sama dengan min E pangkat min X.
Kita kembali ke persamaan integral parsial secara umum. Integral U kali dV sama dengan U kali V min integral V du. Jika nilai-nilai yang tadi, yakni nilai U, V, kemudian du dan dV, kita masukkan ke dalam persamaan integral parsial yang ini, bentuk umum persamaan integral parsial, maka kita akan dapatkan, ini kan tadi sebagai U-nya, U, kemudian yang ini sebagai dV-nya, UdV. Tinggal kita masukkan, ini sama dengan U dikali V min integral ini V, kemudian du-nya. Ini sama dengan P integral, ini jika kita uraikan akan sama dengan 0. Oke. Ini jika kita uraikan akan sama dengan 0, jadi yang tersisa hanya ini. Ini ya, min kali min plus, ini P-nya adalah konstanta, bisa kita bawa ke depan, ya, sehingga integralnya menjadi P integral 0 sampai hingga X P, X pangkat P min 1, yang ini, X P min 1 dikali E pangkat min X. Kalikan yang ini. Kenapa tidak min E? Karena sudah dikalikan dengan yang ini. Min. Min kali min kan plus. Plus di sini tidak perlu ditulis. Jadi, untuk gamma P plus 1 sama dengan P integral X pangkat P min 1 E pangkat min X dx. Karena gamma P sama dengan integral X pangkat P min 1 dikali E pangkat min X dx, maka secara umum kita bisa lihat hubungan antara gamma P dengan gamma P plus 1 ini sama dengan gamma P plus 1 besarnya sama dengan P dikali gamma P. Hubungan inilah yang disebut sebagai hubungan rekursif. Jika hubungan rekursif gamma P plus 1 sama dengan P gamma P, ini kita ganti atau tulis bentuknya menjadi gamma P sama dengan gamma P plus 1 per P, maka kita dapat menentukan nilai fungsi gamma untuk nilai-nilai P yang lebih kecil atau kurang dari 1. Kecuali untuk bilangan bulat min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, karena nanti fungsi gamma akan bernilai tak hingga. Jadi untuk fungsi gamma dengan P adalah bilangan bulat negatif P sama dengan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, akan selalu bernilai tak hingga karena mengandung gamma 0, ya, dan nilainya ini sama dengan tak hingga. Dengan adanya hubungan rekursif ini, baik bentuk pertama maupun bentuk yang kedua, maka fungsi gamma untuk P lebih dari 2 dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi gamma dengan P lebih dari 1 kurang dari 2. Sehingga nilai fungsi gamma dengan nilai P lebih dari 2 dapat dilihat pada tabel fungsi gamma. Artinya, untuk nilai P lebih dari 2, dengan hubungan rekursif ini, kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih kecil, yakni P lebih dari 1 kurang dari 2, sehingga nilainya nanti dapat kita lihat pada tabel fungsi gamma. Nah, dari beberapa uraian yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan untuk nilai fungsi gamma dapat kita cari dengan cara yang pertama fungsi faktorial, yang kedua dengan melihat tabel fungsi gamma, dan yang ketiga dengan cara
menghitungnya menggunakan hubungan rekursif. Ini contoh tabel fungsi gamma. Kurang jelas ya? Nanti silahkan teman-teman bisa cari sendiri untuk tabel fungsi gamma. Teman-teman bisa print, teman-teman bisa lihat nilai gammanya, ya, nilai P. Nilai P-nya di sini, maksudnya nilai P tadi ya. Kemudian nilai fungsinya, tabel fungsi gammanya. Untuk nilai 1,1 misalnya. Jika nanti yang dicari gamma 1,1, nah bisa dicari tabelnya 1,1. Nah, ini 1,1. Berarti nilainya sama dengan 0,95135. Misalnya nanti gamma 1,5. Nilainya gamma 1,5 sama dengan 0,88623. Silakan teman-teman cari tabel fungsi gamma yang lebih jelas, di print. Ya, bila perlu di print. Supaya nanti teman-teman ada pegangan saat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan tabel fungsi gamma. Nah, contohnya di sini, dengan menggunakan tabel fungsi gamma, kita disuruh untuk menentukan nilai. Yang pertama, soalnya 4,6, yang kedua, min 1,8. Dari soal, dapat dilihat nilai P-nya sama dengan 4,6. Tapi karena nilai P-nya lebih besar dari 2, kita dapat menggunakan hubungan rekursif. Nah, hubungan rekursif yang sudah kita uraikan tadi ini. Gamma P plus 1 sama dengan P kali gamma P. Silakan coba teman-teman kerjakan. Gamma 4,6. Kita coba lanjutkan. Berarti di sini gamma 4,6 kita bisa rubah bentuknya menjadi, supaya bentuknya seperti ini. Ya. Ini sama dengan gamma 3,6 plus 1. Ini kan besarnya 4,6 ini sama dengan 3,6 plus 1 kan? Oke. Berarti gamma 4,6 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi gamma 3,6 plus 1 supaya mengarah ke hubungan rekursif ini. Berarti ini bisa kita rubah menjadi P plus 1. P-nya di sini 3,6. Ya, berarti di sini 3,6 gamma P gamma P. Gamma 3,6. Ini ya. Gamma 4,6 sama dengan 3,6 gamma 3,6. Kita coba cari di tabel 3,6. 3,6 ini masih belum ada di tabel, sehingga kita masih perlu mencarinya. Yang gamma 3,6. Gamma 3,6 kita bisa rubah bentuknya juga ya menjadi gamma 2,6 plus 1. Gamma 2,6 plus 1 ini sama dengan 2,6 dikali gamma 2,6. Kembali ke bentuk yang ini. Ya. Nah, untuk gamma 2,6 ini juga masih belum ada di tabel. Sehingga kita perlu mencari lagi, menguraikan kembali gamma 2,6. 2,6 ini bisa kita rubah menjadi bentuk gamma 1,6 tambah 1. Ini sama dengan 1,6 gamma 1,6. Sehingga jika kita tuliskan kembali gamma 4,6 ini sama dengan 3,6 gamma 3,6. Ya. Kemudian kita ganti lagi 3,6 ini dengan yang ini. Ya.
Artinya 3,6 dikali gamma 3,6-nya kita ganti dengan 2,6 kali gamma 2,6. Gamma 2,6-nya juga belum ada di tabel. Kita ganti, ubah bentuknya menjadi yang ini. Berarti 3,6 dikali 2,6 dikali 1,6 kali gamma 1,6. Karena gamma 1,6 ini sudah ada di tabel, nilai gamma 1,6 itu sama dengan 0,89352. Berarti tinggal kita masukkan. Ini sama dengan 3,6 dikali 2,6 dikali 1,6 dikali 0,89352. Ini akan ketemu hasilnya berapa ya? Silakan teman-teman hitung. Begitu cara menghitung nilai gamma menggunakan hubungan rekursif. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, sama dengan menggunakan hubungan rekursif. Silahkan nanti untuk tugasnya teman-teman coba kerjakan, selesaikan soal nomor 2, mencari gamma min 1,8. Dipelajari pelan-pelan, teman-teman. Caranya, tipsnya, silahkan ditulis ulang semua materi dan contoh soal yang sudah diberikan. Kemudian dicicil sambil difahami, menulis, pahami, menulis, pahami, menulis, pahami. Jangan bosan, ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Biarin aja, rasa bosan itu bosan dalam diri kita, dalam hati pikiran kita. Hingga nanti rasa bosannya akan pergi dengan sendirinya. Nah, saat itulah teman-teman akan merasakan bagaimana, oh ternyata enak ya, paham belajar fisika matematika. Istilahnya kita sudah meraih kemenangan. Untuk tugas yang ketiga, buktikan bahwa ada 2 tugas ya. 2 tugas, 3 poin. Yang A untuk membuktikan, kemudian yang B menghitung nilai dari gamma 4 dibagi 2 kali gamma 3.